Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas negara Timor Leste yang baru saja melakukan pemilihan presiden dan akhirnya José Ramos Horta terpilih sebagai presiden Timor Leste untuk periode 2022 sampai 2027 ya. Sebelumnya José Ramos Horta juga pernah menjadi presiden Timor Leste dari tahun 2007 sampai 2012 ya. Sekarang beliau terpilih lagi, artinya sudah menjadi presiden 2 periode. Nah, ada salah satu hal yang menarik ya dari José Ramos Horta ini. Saat beliau berhasil menjadi presiden, beliau pada saat ini mempunyai agenda yang sangat penting, yaitu akan lakukan kunjungan pertama ya di Indonesia. Dan setelah itu baru Australia. Walaupun sudah mempunyai undangan dari negara-negara lain seperti di Eropa, di Amerika, tetapi presiden dari Timor Leste ini lebih mengutamakan untuk melakukan kunjungan pertama kali di negara tetangga atau mantan negaranya, yaitu Indonesia. José Ramos Horta sangat ingin sekali untuk bertemu Presiden Jokowi. Yang menjadi misi dari José Ramos Horta adalah beliau ingin agar Timor Leste ini bisa segera bergabung dengan menjadi anggota ASEAN ya teman-teman. Inilah poin yang mau saya bahas di sini. Untuk menjadi negara ASEAN ya teman-teman, Timor Leste ini sudah melakukan berbagai upaya, sudah melakukan perjuangan dan usaha, semua persyaratan dan itu mereka penuhi. Tetapi sampai saat ini mereka belum juga diterima secara hukum dan secara sah atau secara resmi untuk menjadi bagian dari ASEAN. Sebenarnya bukan hanya Timor Leste yang tertarik untuk bergabung dengan ASEAN. Ada beberapa negara lain ya di Asia Pasifik yang ingin bergabung seperti Papua Nugini, Sri Lanka, dan ada juga Bangladesh. Jadi beberapa negara ini termasuk Timor Leste, mereka ingin bergabung dengan ASEAN. Tetapi kali ini kita akan membicarakan Timor Leste dulu. Karena kalau saya lihat ya secara letak geografisnya itu, seharusnya Timor Leste ini sudah masuk menjadi negara ASEAN. Nah, saya sendiri juga penasaran ya teman-teman. Saya bertanya-tanya kenapa Timor Leste ini belum juga menjadi ASEAN. Padahal mereka merdeka juga. Kalau dibilang mereka masih negara yang baru merdeka, tetapi sudah lama juga. Kalau sudah angka 20 tahunan, itu menurut saya sudah lama ya. Sebelum kita bahas kenapa Timor Leste belum juga bergabung dengan negara ASEAN, alangkah baiknya sedikit saya memberikan sejarah ya pisahnya Timor Leste dari Indonesia ya. Karena beberapa video saya sebelumnya selalu membahas yang berkaitan atau bersinggungan dengan sejarah. Nah, saya rasa kesempatan kali ini juga alangkah baiknya sedikit saya memaparkan sejarah kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, awal bagaimana Timor Leste ini bisa bergabung dengan Indonesia, kemudian mereka merdeka lagi. Pada tahun 1974, itu terjadi kudeta militer di Portugal oleh Jenderal Antonio de Espinola yang berhasil menggulingkan pemerintah Caltano. Setelah berkuasa, Presiden Spinola ini segera melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya termasuk Timor Leste. Setelah Gubernur Timur Timur memberikan kebebasan politik kepada warganya, terbentuklah 5 partai politik di Timur Timur atau Timor Leste. Antara lain UDT, Fretilin, Apodeti, Kota, dan satu lagi saya lupa ya. Nah, 3 partai di antaranya itu, yaitu UDT, Fretilin, Apodeti, itu masing-masing mempunyai perbedaan prinsip tentang bagaimana melihat masa depan dari Timor Leste ini. UDT mengkehendaki Timur Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. Fretilin sendiri ingin membentuk sebuah negara yang merdeka ya. Sementara Apodeti ingin bergabung bersama Indonesia. Nah, masing-masing partai kemudian memperjuangkan keinginan mereka dengan cara kekerasan. Setelah beberapa bulan terjadi kekosongan kekuasaan, Fretilin yang menguasai banyak wilayah akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste secara sepihak pada 28 November 1975. Deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin mengundang kemarahan dari Apodeti, yang kemudian mereka meminta bantuan kepada Indonesia untuk mengambil alih Timor Timur. Nah, pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia datang ke Timur Timur. Portugal sempat
mengaduk pada PBB dengan alasan Indonesia telah melakukan agresi ya ke Timur Timur. Kalau dari Indonesia itu sebutnya invasi, sedangkan dari Timor Leste mereka memandang itu sebagai aneksasi. Walaupun Portugal sempat mengadu kepada PBB ya, waktu itu Indonesia tidak menghiraukan seruan PBB untuk meninggalkan Timur Timur. Nah, pada 17 Juni 1976, wakil Timur Timur yang pro integrasi menyampaikan petisi kepada Presiden RI dan DPR RI. Kemudian 17 Juli 1976, Timur Timur resmi menjadi Provinsi Indonesia yang ke-27. Nah, pisahnya itu setelah ada berbagai gejolak ya teman-teman. Ditambah lagi dengan kondisi situasi politik pada waktu itu di Indonesia terjadi krisis moneter, kemudian Presiden Soeharto akhirnya berhasil digulingkan. Dan setelah ada pergantian presiden, barulah Timur Leste mendapatkan kesempatan untuk menentukan nasibnya dengan melakukan referendum ya. Pada saat itu Presiden Habibie memberikan pilihan mau membentuk otonomi khusus ataukah mau merdeka ya. Akhirnya mereka memilih untuk merdeka. Kalau dari awal kemerdekaan negara Republik Indonesia ya, Presiden pertama kita, Bung Karno, itu sebenarnya tidak tertarik untuk mengambil atau menggabungkan Timor Leste menjadi wilayah Indonesia. Pemimpin kita pada saat itu, mereka tidak terlalu peduli dengan negara-negara bekas jajahan selain dari Belanda ya. Karena Timor Leste ini atau Timur Timur ini adalah jajahan dari Portugis. Tadi yang hendak dipersatukan oleh Bung Karno pada awal itu adalah negara-negara yang merupakan koloni dari Belanda, bukan dari Portugis. Tetapi setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda tentang Timor Leste ini. Nah teman-teman, setelah Timor Leste resmi merdeka tahun 2002, dan sampai sekarang mereka menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dan setelah itu dalam perjalanannya, Timor Leste juga menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Ya, mereka membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya ya yang paling penting adalah target untuk menjadi salah satu bagian dari ASEAN ini. Itu keinginan dari Timor Leste sejak dari tahun 2011. Nah lantas, kenapa sampai sekarang mereka belum juga diterima untuk masuk menjadi negara ASEAN? Tentunya ada alasan-alasan yang mendasar ya teman-teman. Kenapa Timor Leste ini belum diterima ya? Jadi kalau sistem pemilihan negara ASEAN ini ya teman-teman, misalnya kita saat ini anggota ASEAN itu ada 10 negara ya. Kalau misalnya Timor Leste mau bergabung ke ASEAN, itu 10 negara ini harus memberikan suara ya, suara yang sama. Tetapi misalnya ya ada salah satu negara yang tidak setuju atau berbeda, nah itu belum bisa sah ya. Jadi sistemnya itu bukan mengikuti suara terbanyak ya, tetapi semua suara ya teman-teman. Nah sedangkan kita tahu ya teman-teman dari berita-berita artikel yang saya ketahui, negara yang terang-terangan menyatakan tidak setuju Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN adalah Singapura. Alasannya karena secara ekonomi PDB Timor Leste itu di tahun 2020 sekitar 1.442 miliar dolar AS, jauh lebih rendah daripada Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Sekitar 90% diantaranya pendapatan Timor Leste berasal dari minyak dan gas nasional. Tetapi Timor Leste memiliki keterbatasan ekonomi yang belum baik ya, yang belum stabil, serta ketergantungan pada impor secara luas. Jadi negara Timor Leste juga menyadari jika bergabung dengan ASEAN artinya akses ke pasar bebas dan pergerakan bebas di Asia Tenggara itu setidaknya memberikan ruang di situ. Nah, ini dipandang menguntungkan karena bisa mendorong industri bagi Timor Leste. Akan tetapi Timor Leste juga punya keterbatasan sumber daya. Singapura ya secara ekonomi merupakan anggota terkuat ASEAN ya. Namun Singapura juga merupakan negara kecil. Kebijakan luar negerinya pun secara komitmen akan membantu negara-negara kecil lainnya. Tapi Singapura sendiri khawatir penerimaan Timor Leste bisa menguras sumber daya ASEAN yang terbatas untuk membantu menjembatani kesenjangan pembangunan di antara anggota ASEAN. Memang komitmen dari ASEAN ini mengamanatkan membantu negara-negara anggota secara ekonomi. Jadi Singapura menyatakan keprihatinannya, menyatakan keberatannya. Nanti anggota baru dengan keterbatasan ekonomi dapat menghambat kemajuan masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, meski PDB Timor Leste meningkat setiap tahun sejak kemerdekaannya, Singapura khawatir keanggotaan Timor Leste nanti menjadi beban keuangan bagi negara mereka.
Nah teman-teman, itu jadi kira-kira alasan umum yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah berita terbarunya teman-teman, dengan pemilihan presiden baru saat ini ya, Jose Ramos Horta, beliau mempunyai ambisi, mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai misi yang kuat sebagai presiden Timor Leste yang terpilih saat ini. Beliau ingin agar Timor Leste ini bisa menjadi anggota ASEAN. Nah, caranya adalah mereka mau meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada negara Indonesia agar Timor Leste ini bisa juga masuk pada menjadi negara ASEAN ya. Nah tentunya saya secara pribadi ya, saya menginginkan negara kita ya, Indonesia ya, memberikan bantuan atau memberikan pertolongan kepada Timor Leste. Lepas dari apapun yang sudah terjadi, itulah masa lalu ya teman-teman. Tapi di satu sisi saya juga berpikir seperti ini ya. Negara di sisi lain ya, memang ada beberapa yang harus kita bantu. Mungkin kita harus menunjukkan kepedulian kita. Tetapi ada sisi lain yang kita juga harus menunjukkan ketegasan. Berbeda kalau ada negara-negara yang memang berdiri itu tidak berkaitan dengan Indonesia ya. Seperti Timor Leste ini kan dulu awalnya adalah bagian dari NKRI. Kemudian pisah. Kita juga harus memberikan sikap ya. Sikap ini menjadi alarm atau warning ya bagi daerah-daerah lain yang mungkin jika mereka ingin merdeka atau melakukan gerakan separatisme ya, paling tidak masyarakatnya juga akan berpikir bahwa memang merdeka itu gampang ya, tetapi bagaimana membangun negara ini untuk sejahtera itu membutuhkan proses waktu yang tidak mudah ya, itu sulit. Jadi negara harus memberikan ketegasan yang jelas bahwa jangan terlalu memberikan hati ya teman-teman, karena jangan sampai memunculkan semacam motivasi ya, semacam inspirasi kepada daerah-daerah lain yang mereka ingin merdeka. Mereka akan berpikir seperti ini, kita merdeka awal-awal memang gaduh ya, awal-awal ribut perang begitu. Tetapi setelah kita merdeka, ya paling mereka akan membantu kita lagi. Indonesia akan membantu kita lagi. Karena ya yang lalu sudahlah berlalu, kita akan menjadi saudara lagi. Nah ini saya khawatirkan bisa menimbulkan motivasi seperti itu pada daerah-daerah lain yang kita tahu ya. Ya tidak perlu saya sebutkan daerah-daerah itu di mana. Tetapi teman-teman pasti tahu ada daerah-daerah yang saat ini berjuang ingin merdeka ya. Jadi kita bisa belajar dari yang lalu-lalu ya, kita bisa belajar bagaimana Timor Leste ini lepas dari NKRI ya. Kita yang mencintai bangsa dan tanah air ini, kita berharap agar cukuplah Timor Leste ya teman-teman. Jangan lagi ada daerah-daerah yang lain ya. Tetap sakti, tetap harga mati dari Sabang sampai Merauke. Setiap anak bangsa harus tumbuh dari dalam hatinya untuk mencintai tanah air. Kita pasti menginginkan negara ini selalu dalam naungan Pancasila ya, yang berdiri di atas keanekaragaman, keberagaman, perbedaan, tetapi kita menjadi bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke teman-teman, semoga Timor Leste bisa lekas membaik ya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah sikap dan pernyataan saya sebagai salah satu anak bangsa ya, sebagai orang Indonesia ya teman-teman. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan di pihak lain, tetapi bagi saya apa yang saya katakan ini sebagai salah satu bentuk kecintaan saya terhadap tanah air. Saya Bastan Sebo, sekian dan terima kasih.